Mantap. Adiana Pitupulu dibungkam oleh Sheryl Tanzil yang menskakmat Adiana Pitupulu yang mengatakan bahwa tidak ada Jokowi efek, yang ada adalah bansos efek. Langsung saja Sheryl mengatakan lebih baik bansos diberikan kepada rakyat daripada dikorupsi oleh menteri dari PDIP yang dulu mensos, yakni Juliari Batubara. Komentari soal bansos ya, ini saya sepertinya betul dejavu, harus mengulang-ulang perkataan ini karena memang narasi harus dijawab dengan narasi. Ulang-ulang Bansos itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, itu sudah beberapa bulan sebelumnya sudah diputuskan dan alasannya sudah jelas dipaparkan. Menurut kami di PSI, lebih baik bansos itu mengikuti kebijakan dari Kemenkeu, memang disalurkan untuk rakyat daripada dikorupsi. Kita ingat dulu ketika COVID, siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Menterinya dari partai mana begitu loh. Jadi buat kami di PSI, lebih baik memang kalau ada APBN disalurkan untuk rakyat. Toh sesuai dengan undang-undang juga dan disetujui oleh semua partai, semua fraksi yang ada di DPR. Jadi sudahlah, soal bansos kita tutup buku. Jangan dituding bahwa ini adalah menang karena efek jabatan. Ya, itulah jawaban daripada Sheryl yang mengatakan bahwa lebih baik bansos disalurkan kepada warga masyarakat daripada dikorupsi oleh menteri dari PDIP. Kita tahu menteri PDIP yang korupsi yakni Juliari Batubara. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Menteri dari PDIP ini divonis penjara 12 tahun penjara dikarenakan korupsi bantuan sosial alias bansos pada saat COVID. Maka keluar Adiana Pitupulu kepada PSI diskakmat oleh Sheryl. Jokowi efek itu di mana? Di Pilpres atau di perolehan pileg? Kalau di Pilpres menurut saya bukan Jokowi efek, itu jabatan efek, bansos efek, intimidasi efek, intervensi efek. Begitu tidak ada intervensi, intimidasi segala macam, kursinya 2. Lalu di mana Jokowi efeknya? Jabatan efek itu lebih tepat. Makanya ketika disurvei di Jakarta misalnya, ketika kemudian Jokowi sedang turun menuju akhir jabatannya, Prabowo menjelang pelantikan jabatannya, Prabowo efeknya lebih tinggi daripada Jokowi efek. Baik. Ya, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda setengah miliar rupiah. Dan bila tidak mau memberikan uang setengah miliar, maka harus diganti dengan denda kurungan penjara. Dan itu adalah dari PDIP mengsekakmat komentar kuar-kuar ya mengenai efek bansos yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu. Juliari Batubara adalah menteri dari PDIP. Ini adalah kader PDIP yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri sosial. Namun demikian pada kenyataannya dia malah korupsi. Begitu ya ini Pak Juliari Batubara. Luar biasa ini Pak Juliari Batubara yang sekarang masih di penjara karena divonis 12 tahun penjara dan setengah miliar rupiah. Kita dengarkan pada saat Pak Juliari Batubara menjadi mensos ya yang diangkat oleh Pak Jokowi. Menyampaikan beberapa poin penting pada pertemuan tadi, khususnya menyangkut beberapa program pengentasan kemiskinan, juga bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan dengan program-program unggulan yang saat ini berjalan secara garis besar itu, dan juga respon-respon yang lebih cepat dan lebih komprehensif dan lebih antisipatif terhadap kemungkinan bencana alam. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Ya, program atau tanggung jawab utamanya adalah itu tadi, bagaimana kita dengan program-program yang ada bisa mengkoordinasikan program-program tersebut tepat sasaran dan memastikan bahwa angka kemiskinan yang ada saat ini bisa secara bertahap kita tekan terus.
Itulah Juliari Batubara yang menjadi Menteri Sosial yang diberikan tugas oleh Pak Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan dan dalam arti ada COVID sehingga untuk bisa memberikan keringanan kepada warga dikarenakan COVID yang tidak boleh bergerak atau berusaha dikarenakan ada pembatasan corona begitu ya. Namun demikian malah diembat oleh Juliari Batubara itu dikorupsi uangnya dan akhirnya dipenjara 12 tahun penjara dan denda ₹500.000 padahal yang dikorupsi lebih daripada itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Jokowi ketika itu pada saat Juliari Batubara ditangkap KPK dikarenakan korupsi? Dan ini adalah tanggapan Pak Presiden sebagai tersangka KPK. Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Jangan korupsi sejak awal sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang. Itulah wanti-wanti atau peringatan Pak Joko Widodo kepada bupati, wali kota, gubernur, dan juga para menteri untuk tidak korupsi. Namun demikian kenyataannya menteri dari PDIP malah korupsi sehingga ditangkap oleh KPK. Ya, keluar-keluar masalah bansos akhirnya Adian Apitupulu diskakmat oleh Sheryl ya dari PSI begitu ya. Dan ini pada saat momen KPK menetapkan tersangka kepada Mensos Juliari Batubara dikarenakan tangkap tangan begitu ya. Waduh, tangkap tangan ini aduh. Menjelaskan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00 yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta, HS adalah swasta, SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial, SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Itulah kronologi tangkap tangan KPK kepada JPB ya, Juliari Batubara ya, Mensos begitu ya. Dan pada kenyataannya memang lebih baik diberikan kepada rakyat daripada dikorupsi oleh Menteri PDIP. Telak banget.